Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya. Materi kita hari ini yaitu beriman pada hari akhir. Baiklah, sebelum kita mulai, mari kita membaca doa bersama. Liliana, Nabila, dan Aida. Ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang hikmah beriman pada hari akhir. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. 2. Memiliki perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. 3. Memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Baik, sekarang perhatikan gambar yang ada di papan tulis. Gambar apa itu? Siapa yang mau menceritakan? Siapa? Dada. Berapa dada? Yang sebelah kanan. Kiamat kubra. Apa artinya kiamat kubra? Oke. Kiamat sudra. Apa itu kiamat sudra? Kiamat kecil. Kiamat kecil. Contoh selain banjir bandang, apa lagi? Kematian. Apa lagi? Kebakaran. Jadi musibah-musibah bencana alam yang pernah terjadi di daerah kita yaitu pada tahun 2021 kemarin di awal tahun banjir bandang di mana menenggelamkan beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan. Kita akan mengadakan semacam permainan yang ibu beri nama make a match. Make a match itu artinya mencari pasangan, di mana nanti kalian akan ibu bagi dua kelompok. Ada kelompok soal dan ada kelompok jawaban. Di situ nanti kalian akan siapa yang paling pertama memperoleh soal dan jawaban itu yang akan menjadi pemenang dan akan mendapat hadiah reward. Sebelum itu kalian akan melihat tayangan video pembelajaran tentang hari kiamat. Materi PAI kali ini kita memasuki pelajaran 2, yaitu ketika bumi berhenti berputar. Apa yang akan terjadi jika bumi berhenti berputar? Ya, jawabannya adalah akan terjadi hari kiamat. Anak-anak yang solih dan solihah, tahukah kalian tentang hari kiamat?
Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya dan semua makhluk yang ada di dalamnya mati. Tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Meski demikian, kita harus tetap yakin dan percaya bahwa kiamat pasti terjadi. Karena mempercayai terjadinya hari kiamat merupakan salah satu rukun iman yang kelima. Pada hari kiamat, semua manusia dan makhluk lainnya meninggal. Manusia dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Pada hari itu pula, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya selama hidup di dunia. Baik atau buruknya amal perbuatan manusia selama di dunia akan ditimbang dan diperhitungkan. Jika amal kebaikan lebih banyak dari amal keburukannya, maka surga telah menantinya. Akan tetapi sebaliknya, jika amal keburukannya lebih banyak dari amal kebaikannya, maka balasannya adalah neraka. Kiamat terbagi menjadi dua. Yang pertama, kiamat sugro atau kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Tahukah kalian apa kiamat sugro itu? Kiamat sugro atau biasa disebut dengan kiamat kecil adalah hancurnya sebagian alam semesta di sekitar kita. Kiamat kecil dapat terjadi di mana saja di atas bumi ini. Kiamat kecil dapat menimpa siapa saja dan di mana saja. Berikut ini adalah beberapa contoh dari kiamat sugro. Contoh kiamat sugro yang pertama yaitu kematian seseorang. Ketika ada orang yang meninggal dunia, itu merupakan contoh bahwa kiamat sugro telah terjadi kepada dirinya. Kemudian contoh yang kedua adalah kebakaran. Anak-anak, masih ingatkah kalian pada kebakaran yang terjadi di sekitar kita, yaitu tepatnya di Jembatan Besi 21 April 2018 lalu? Ratusan rumah terbakar hangus, banyak sekali penduduk yang kehilangan tempat tinggalnya. Meski tidak ada korban jiwa, akan tetapi penduduk sekitar yang menjadi korban mengalami kerugian yang sangat banyak dan trauma yang mendalam. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan salah satu gambaran kiamat sugro atau kiamat kecil. Sebagai contoh, gempa bumi yang terjadi di Palu, beberapa ruas jalan terbelah menjadi dua, membuat kita semakin yakin bahwa kiamat kubro pasti akan terjadi. Berikutnya adalah tsunami. Apakah kalian masih ingat pada tsunami di Pantai Anyer? Kala itu, band ternama Seventeen sedang menggelar konser musik. Peristiwa itu terjadi seketika dan banyak memakan korban jiwa. Di antaranya komedian A.A. Jimmy dan istri dari vokalis band Seventeen turut menjadi korban dan meninggal dalam musibah itu. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kiamat sugro bisa datang kapan saja dan di mana saja. Masih di Lebak, Banten, di awal tahun 2020 ini, beberapa desa di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten dihantam banjir bandang. Warga desa panik dan mencari tempat perlindungan. Tidak sedikit kerugian yang dialami warga sekitar, bahkan peristiwa tersebut pun dikabarkan memakan korban jiwa. Berikut ini adalah contoh kiamat sugro, yaitu bencana banjir bandang yang terjadi pada awal tahun 2021 di Kalimantan Selatan.
Beberapa waktu lalu, masyarakat sekitar Gunung Sinabung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara panik. Pasalnya, Gunung Sinabung kembali erupsi. Gunung meletus juga merupakan salah satu fenomena alam yang menggambarkan kiamat sugro dan pertanda bahwa kiamat kubro pasti terjadi. Satu tanda kiamat sugro yaitu hari ini ada berita duka untuk warga Kalimantan Selatan, khususnya Hulu Sungai Selatan, yaitu meninggalnya guru Kafut. Hari akhir. Apakah hari akhir itu? Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di alam dunia atau disebut juga kiamat. Hari akhir diawali dengan diperintahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang pertama. Kemudian malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang kedua. Maka terjadilah hari akhir, di mana pada saat itu sangat menakutkan. Semua manusia hanya memikirkan dirinya sendiri dan semua manusia akan mati. Gambaran hari kiamat terdapat dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 5, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran, dan gunung-gunung adalah bulu yang dihambur-hamburkan. Kehidupan di dunia bersifat sementara, sedangkan kehidupan di akhirat lebih utama daripada kehidupan di dunia. Namun, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan manusia untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Iman kepada hari akhir artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang suatu hari di mana seluruh kehidupan itu berakhir. Mengimani artinya juga meyakini sepenuhnya adanya pembalasan amal perbuatan manusia selama hidup di dunia. Hari akhir pasti akan datang, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan hari akhir itu datang. Besar sekali ya Bu kalau gunung dilihat dari sedekat ini. Ajmal percaya tidak kalau nanti gunung yang besar ini bisa terbang? Oh iya? Nggak mungkin Bu gunung sebesar ini bisa terbang. Mungkin Ajmal, ketika hari kiamat, gunung ini akan terangkat dan berterbangan. Hari kiamat? Apa itu Bu? Hari kiamat berasal dari bahasa Arab yaitu Yaumul Qiyamah, yang mempunyai arti hari kebangkitan. Pada hari itu, semua manusia akan meninggal. Kemudian, Allah akan membangkitkan mereka kembali untuk menghitung setiap amal yang dilakukan semasa hidupnya. Setiap muslim wajib meyakini datangnya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mengetahui pasti kapan hari itu akan terjadi. Hanya Allah lah yang tahu. Hari kiamat terjadi dengan tiupan sangkakala yang nantinya menjadi tugas malaikat Israfil untuk meniupnya. Selain gunung berterbangan, banyak hal yang akan terjadi. Misalnya, bumi akan terbelah, langit terbuka, cahaya matahari dan bintang meredup. Lautan menjadi gelombang api yang sangat panas. Tidak ada yang akan terlindungi di hari itu. Semua makhluk akan bertemu kehancuran. Manusia saat itu akan merasa sangat panik. Setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Orang-orang pendosa akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Karena tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kiamat terjadi karena Allah akan menunjukkan keadilan yang sebenarnya. Setiap manusia menerima catatan amalnya masing-masing. Di sanalah akan diketahui siapa yang akan menjadi penghuni surga, siapa pula yang akan menjadi penghuni neraka. Dari sekarang, kita harus terus mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu. Rajin beribadah dapat menjauhkan kita dari siksa neraka. Misalnya, sholat tepat waktu, berpuasa di bulan Ramadan, bersedekah, berbuat baik terhadap sesama, dan banyak berdoa kepada Allah untuk dihindarkan dari api neraka. Wah, kiamat itu seram sekali ya Bu. Memang seram Ajmal, tapi kita tidak perlu takut selama kita tetap bertakwa kepada Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi.
Ibu bagikan. Satu orang dapat 1 soal. Ibu beri waktu 2 menit untuk membaca. Kemudian pilih pasangan kalian yang kalian anggap tepat. Sekarang kalian mulai mencari pasangannya. Saat ibu beri aba-aba, baru kalian menang. 1, 2, 3. Yang pertama mendapat jawaban yang benar. Yang pertama, diri sini dulu. Diskusi mencari pasangan adalah di juara pertama Nabila dan Maulida, yang kedua Liana dan Hilda, yang ketiga Riri dan Fajri. Tepuk tangan. Sisanya yang keempat Aida dengan Gani, yang kelima Pramuza dengan Zaki. Kerjakan lembar kegiatan yang sudah Ibu bagikan dan dikumpulkan. Hari ini adalah ada 3 orang teman kalian, 6 orang yang berhasil mengerjakan tugasnya dengan nilai di atas dari KKM, yaitu ada 90, 100 dan 80. Sisanya masih 5 orang yang berada di bawah KKM. Nanti akan kita lanjutkan dengan kegiatan siklus kedua untuk meningkatkan hasil belajar kalian. Baiklah, dengan demikian setelah selesai kalian melakukan kegiatan, maka akan kita buat kesimpulan. Hikmah beriman kepada hari akhir, yaitu kita bertambah yakin dengan kebesaran Allah. Kita bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan dan selalu berusaha menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Seperti apa contoh?
tugas dari guru lain ya, dan sebagainya. Untuk pelajaran hari ini kita cukupkan, nanti akan disambung dengan pelajaran tentang sikap terpuji. Ibu akhiri dengan ucapan